Salam damai sejahtera kepada semua saudara dan saudariku yang diberkati Tuhan. Pagi ini kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita merasakan bagaimana kasih Tuhan bersama kita satu malam istirahat kita. Dan pagi ini kita dapat kembali bangun dari tidur kita, menikmati udara segar yang Tuhan sediakan bagi kita. Pagi ini kita merenungkan kembali firman Tuhan dari buku Agama yang Bersinar. Sebagai judul renungan pagi kita, berdamai dengan Tuhan dan manusia. Ayat untuk kita renungkan satu hari ini, Amsal 12 ayat 20, demikian firman Tuhan. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Saudaraku, mengawali renungan ini, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu kami panjatkan Allah kami Maha Tinggi. Pagi ini kami kembali merenungkan firman-Mu. Hadir Engkau dalam hati kami, sehingga hubungan kami lebih dekat dengan Tuhan. Berikan kami rancangan damai sejahtera untuk menjalani hari ini. Sempurnakan doa kami Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku yang diberkati oleh Tuhan, orang yang berdamai dengan Allah dan sesama manusia tidak bisa dibuat sengsara. Dengki tidak akan ada dalam hatinya. Seakan-akan jahat tidak mendapat tempat dalam hatinya. Kebencian tidak ada. Hati yang sesuai dengan Allah memperoleh damai surga dan akan menyebarkan pengaruhnya yang menyenangkan di sekitarnya. Roh kedamaian akan turun bagaikan embun ke hati yang lelah dan disusahkan oleh perselisihan-perselisihan duniawi. Saudaraku, berbahagialah orang yang membawa damai. Damai Kristus lahir dari kebenaran. Damai itu selaras dengan Allah. Dunia ini berseteru dengan hukum Allah. Orang berdosa berseteru dengan Khaliknya, dan sebagai akibatnya mereka saling bermusuhan satu dengan yang lain. Tetapi penulis Mazmur berkata, "Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Manusia tidak dapat membuat damai. Rencana manusia untuk penyucian dan pengangkatan perseorangan atau masyarakat akan gagal menghasilkan damai, sebab mereka tidak mencapai hati nuraninya." Saudaraku, satu-satunya kuasa yang dapat menciptakan atau mengekalkan damai ialah anugerah Kristus. Bila mana ini ditanamkan di dalam hati, itu akan mencampakkan bujukan-bujukan jahat yang menjadi sebab perselisihan dan percekcokan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga seperti bunga mawar. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pagi ini renungan kita menekankan agar kita memiliki perdamaian dengan Allah dan sesama manusia. Karena berbahagialah orang yang membawa damai. Damai Kristus lahir dari kebenaran. Damai itu selaras dengan Allah. Orang yang berdamai dengan Allah dan sesama manusia tidak bisa dibuat sengsara. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga seperti bunga mawar. Padang kering akan bergirang. Seperti itulah kita miliki bila ada perdamaian di dalam hati kita. Biarlah kiranya renungan pagi ini akan membawa hubungan kita untuk lebih dekat bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan berikan bagi kami melalui renungan pagi ini.
Semoga satu hari ini kami dapat berdamai dengan Allah dan manusia, dan berkat-Mu mengalir dalam hidup kami. Tuhan kiranya bukakan tingkap langit, memberkati kami untuk satu hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Demikian mereka yang ada dalam pendidikan, Tuhan berikan kepintaran, kebijaksanaan. Tuhan berkati semua pekerjaan kami, usaha kami yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kami mendapatkan hasil tidak saja berkecukupan, tapi juga berkelimpahan. Tuhan berikan rancangan damai sejahtera bagi kami. Dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku yang diberkati Tuhan, demikian renungan pagi kita untuk pagi ini. Saya Pendeta Arista Karo-Karo pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.